Kalau di tahun 2015-an itu ada perang iPhone sama Samsung yang gak ada habisnya, di tahun 2018 ada perang dua smartphone gara-gara dua HP ini punya spek yang hampir sama guys. Xiaomi Redmi Note 5 versus Asus Zenfone Max Pro M1. Perang dua HP mid-range yang bisa Kutologi bilang paling epic karena dua HP ini punya spek yang sama-sama badak dan cocok buat gaming di harganya yang terjangkau. Di komunitas-komunitas Facebook, dua HP ini bikin dua fanbase rame debat gak mau kalah. Sengeri apa sih perang Redmi Note 5 sama Zenfone Max Pro M1 ini? Mari kita nostalgia dulu guys. Seperti yang kita tahu, dulu itu ada perang dua merek smartphone yang gede banget, yaitu Samsung versus iPhone, sebelum akhirnya merek-merek China muncul dan perlahan membubarkan perang tersebut. Nah, di tahun 2018 ada perang dua smartphone juga guys. Tapi ini bukan sekedar perang merek sih, lebih ke perang produk dari merek yang berbeda. Redmi Note 5 versus Zenfone Max Pro M1 ini perang yang beda banget guys. Lebih personal, lebih brutal gitu. Karena dua HP ini bukan sekedar soal merek, tapi soal value terbaik buat anak muda yang budgetnya pas-pasan tapi pengen spek tinggi waktu itu. Dan yang bikin rivalitas ini legendaris adalah keduanya bener-bener kuat dan punya fanbase yang sama-sama gede banget. Ini tuh bukan gimmick, bukan marketing doang, tapi emang sama-sama ngeri di kelas harganya yang 2 jutaan. Seperti yang kita tahu, Xiaomi waktu itu lagi ada di puncak-puncaknya guys ya. Setelah sukses besar lewat Redmi Note 3 dan Redmi Note 4, mereka mulai dikenal sebagai brand dengan harga merakyat dan spek yang lumayan sultan. Orang-orang sampai rela rebutan flash sale cuman buat beli HP Xiaomi. Bahkan ada istilah HP goib karena stoknya sering hilang dalam hitungan menit. Lalu muncullah Xiaomi Redmi Note 5 di tahun 2018. HP ini datang dengan Snapdragon 636, layar 18:9 Full HD+, dual kamera 12 megapiksel plus 5 megapiksel kamera depan, baterai 4000 mAh, dan desain yang waktu itu kelihatan premium banget. Snapdragon 636 sendiri waktu itu benar-benar monster untuk kelas menengah guys. Performanya smooth, irit baterai, gak cepet panas, dan gamingnya lebih stabil dibandingkan chipset MediaTek yang dulu sering dipasang di HP murah. Yang juga bikin Redmi Note 5 langsung meledak adalah kombinasi antara performa dan kameranya. Dulu kamera HP 2 jutaan biasanya ya seadanya, tapi Redmi Note 5 mulai membawa kamera rasa flagship murah. Foto portretnya keren, dynamic range-nya lumayan, dan hasil malamnya juga di atas rata-rata buat kelasnya. Banyak reviewer waktu itu bilang ini salah satu kamera terbaik di harga segitu guys. Emang sih sering ada yang bilang kalau UI di HP ini alias MIUI itu kerasa berat atau kebanyakan iklan gitu. Tapi buat banyak orang zaman itu MIUI terasa modern banget guys. Fiturnya rame, tampilannya mencolok, dan cocok buat anak muda yang suka ngoprek. Nah, di tahun yang sama, Asus juga munculin produk yang hampir sama persis secara spesifikasi. Asus Zenfone Max Pro M1. Sebelum HP ini muncul, image Asus di dunia smartphone agak naik turun guys ya. Mereka sempat terkenal lewat seri Zenfone generasi awal, terutama Zenfone 5 dan Zenfone 2. Tapi lama-lama orang mulai ngerasa Asus terlalu banyak gimmick dan performanya kalah saing gitu. Lalu Asus Zenfone Max Pro M1 jadi kejutan besar dan semua orang langsung bengong guys. Karena tiba-tiba Asus bikin HP yang seolah dibuat khusus buat ngelawan Xiaomi. Speknya sama-sama Snapdragon 636 juga, layarnya juga sama 5,99 inci Full HD+. Baterainya justru malah lebih gede 5000 mAh, tapi harganya lebih murah. Dan yang paling buat orang makin suka adalah Asus pakai Android murni alias stok Android. Dikala Xiaomi sibuk dengan MIUI yang penuh fitur yang juga penuh iklan juga, Asus datang ngebawa UI sederhana setelah sebelumnya HP-HP Asus itu selalu pakai Zen UI. UI di Zenfone Max Pro M1 itu ringan guys, bersih, minim bloatware, dan performanya terasa kenceng banget. Banyak orang waktu itu bilang, ini baru Android nih, kayak gini Android. Dan sejak saat itu, perang dimulai guys. Konten-konten gadget di YouTube Indonesia penuh sama video perbandingan Redmi Note 5 versus Zenfone Max Pro M1. Grup gadget di Facebook isinya debat semua guys. Bahkan orang yang belum mau beli HP pun ikut nimbrung karena seru banget ngeliat fanboy dua kubu saling serang. Lucunya, perang ini terjadi karena dua HP memang mirip banget secara konsep. Sama-sama fokus di performa, sama-sama jual murah, sama-sama pakai Snapdragon 636, baterai besar, juga sama-sama jadi HP gaming murah.
kamera. Tapi pendekatan mereka agak beda sebenarnya. Redmi Note 5 itu ibarat HP yang ngejagoin kamera dan merek. Sedangkan Zenfone Max Pro M1 itu kesannya tahan banting, HP-nya solid banget dan kuat main game seharian. Kalau ngomongin desain, Redmi Note 5 memang terasa lebih premium, modul kameranya kelihatan modern banget di tahun 2018, dan kalau dilihat dari depan, HP ini kayak bagus banget. Apalagi yang varian gold terus bagian depannya putih. Kutulogi akuin itu bagus banget guys. Sementara itu Zenfone Max Pro M1 desainnya lebih sederhana gitu. Bahkan banyak yang bilang agak boring. Sebenarnya Max Pro M1 ini secara garis desainnya itu sama kayak Redmi Note 5. Peletakan kameranya hampir sama, tapi warnanya itu emang kelihatan boring sih. Tapi tentu aja para fanboy HP ini berpendapat kalau mereka sama sekali gak peduli sama desain. Mereka lebih peduli sama performa gamingnya. Nah, di tahun 2018, baterai 5000 mAh di Asus ini benar-benar melampaui zamannya guys. Main Mobile Legends, PUBG Mobile, atau AoV bisa tahan lama banget. Ditambah stok Android yang ringan bikin performanya stabil dan jarang drop FPS. Sedangkan Redmi Note 5 unggul di kamera dan pengalaman multimedianya. Foto portrait Redmi Note 5 waktu itu benar-benar bikin orang kaget guys. Background blurnya rapi, warna fotonya enak dilihat, dan detailnya bagus buat ukuran HP mid-range. Xiaomi juga punya komunitas yang super gede ya. Mi fans zaman dulu itu loyal banget. Mereka selalu punya alasan kenapa Xiaomi lebih unggul. Mau soal update, custom ROM, Gcam, performa, semuanya dibela habis-habisan gitu. Tapi Asus juga gak kalah sih, karena Zenfone Max Pro M1 akhirnya bisa jadi semacam simbol perlawanan terhadap dominasi Xiaomi dari brand Asus. Nah, dulu itu HP Xiaomi itu sering banget goib guys, termasuk si Redmi Note 5 ini. Dan bikin orang yang gak kebagian flash sale Xiaomi akhirnya pindah ke Asus, karena Asus lebih gampang dibeli dan terasa lebih jujur gitu, tanpa gimmick marketing yang aneh-aneh. Yang bikin rivalitas ini makin panas adalah timingnya pas banget. Tahun 2018 adalah masa ketika gaming mobile mulai naik gila-gilaan di Indonesia. PUBG Mobile baru bener-bener rilis, tapi langsung booming banget. Mobile Legends lagi meledak dan semua orang pengen HP murah tapi kuat ngegame. Nah, dua HP ini muncul tepat di tengah momen itu guys, makanya mereka langsung bentrok. Kalau dilihat dari perspektif user biasa, pemenangnya sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Kalau orang suka kamera, desain, dan pengalaman UI yang penuh fitur, Redmi Note 5 terasa lebih menarik gitu. Tapi kalau orang yang fokus gaming, baterai, dan performa stabil, Zenfone Max Pro M1 lebih ngena guys. Makanya dulu komunitasnya terbagi dua. Anak yang suka nongkrong dan suka foto-foto, banyak yang pilih Redmi Note 5. Sedangkan anak warnet, gamers, atau yang suka stok Android biasanya pilih Zenfone Max Pro M1. Kalau dari perspektif fanboy, jelas gak ada yang mau kalah. Mi fans bakal bilang Redmi Note 5 lebih lengkap, lebih premium, kameranya lebih bagus, komunitas custom ROM-nya lebih rame, dan brand Xiaomi juga udah gede banget di Indonesia. Sementara fanboy Asus bakal langsung bales sama kalimat, baterainya 5000 mAh bro, UI-nya Android murni, gamingnya juga lebih adem. Dan emang sih dua-duanya valid, tapi kalau ngomongin spek di atas kertas, Zenfone Max Pro M1 sebenarnya sedikit lebih unggul guys. Karena dengan chipset yang sama, Asus berhasil kasih baterai lebih besar, harga lebih murah, dan software lebih ringan. Itu kombinasi yang susah dilawan waktu itu guys. Bahkan banyak reviewer menyebut Zenfone Max Pro M1 sebagai salah satu HP paling worth it di tahun 2018. Tapi anehnya, meskipun Zenfone Max Pro M1 sering menang di spek, Redmi Note 5 tetap terasa lebih ikonik dan lebih laku gitu. Karena Xiaomi waktu itu punya hype yang luar biasa besar. Orang beli Redmi Note 5 bukan cuma karena spek, tapi juga karena brand Xiaomi itu sendiri yang sudah terpercaya. Sedangkan Asus harus berusaha menghapus ingatan-ingatan konsumennya terhadap produk-produk masa lalu yang kadang banyak minusnya. Mulai dari cepet panas lah, harganya kemahalan lah, sama Zen UI-nya yang kerasa berat. Seperti yang Kutulogi bahas di video sebelumnya, bahwa Kutulogi sendiri adalah mantan pengguna Asus Zenfone Max Pro M1. Dan waktu itu HP-nya memang luar biasa guys. Kutulogi mau mengakui bahwa kalau soal performa, Asus Zenfone Max Pro M1 menang guys. Cuman Redmi Note 5 juga bagus soal itu. Gak di belakang-belakang banget lah. Kalau istilahnya dibalapin itu, Redmi Note 5 ada 1 meter di belakang Max Pro M1. Nah, menurut Kutulogi sendiri yang waktu itu punya Max Pro M1, entah kenapa Kutulogi benar-benar tergiur sama Redmi Note 5. Kalau dilihat pakai mata, itu benar-benar menarik banget guys. HP-nya itu enak dipandang lah. Jadinya dengan ini Kutulogi menyimpulkan bahwa kedua HP ini benar-benar seri guys. Keduanya punya kelebihan masing-masing. Tapi gimana menurut kalian guys? Menang mana antara Asus Zenfone Max Pro M1 dan Redmi Note 5? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe supaya gak ketinggalan informasi seputar smartphone jadul lainnya. See you in the next video guys.